Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslimin dan muslimat, saimin dan saimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah menjelang berbuka puasa hari ini. Semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadikan kita untuk bisa terus istiqomah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Arkanul umrati. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Dan yang keenam ada tertib ya, yang tidak disebutkan di sini tertibnya. Kemudian rukun-rukun umrah ini mencakup apa saja? Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha. Jadi rukun umrah itu sebenarnya sama dengan rukun haji, hanya saja yang membedakan adalah wukufnya. Jadi pada haji itu ada wukufnya, sementara pada umrah tidak ada wukuf di Arafah. Itulah mengapa ada sabda Nabi yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya yang membedakan titik pembeda antara haji dan umrah adalah aktivitas wukuf di Arafah. Wa yajibu lit-tawafi satrul aurati wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Wajib ketika kita melaksanakan tawaf, apa saja yang wajib? Yang pertama yaitu menutup aurat. Bagi laki-laki batasan auratnya ialah sejak pusar, dari pusar sampai lutut itu harus kita tutup. Sementara bagi perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian kewajiban yang selanjutnya ketika kita melaksanakan tawaf adalah suci dari hadas dan juga suci dari najis. Kewajiban selanjutnya wa ayyakuna sab'a tawfatin fil masjidi. Jadi kita mengelilingi Ka'bah, tawaf itu sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran di masjid. Artinya di Masjidil Haram. Wal baitu an yasarihi, sementara Baitullah, posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Jadi kalau kita berputar mengelilingi Ka'bah itu, perputarannya itu melawan arah jarum jam. Wa huwa kharijun anhu, dan orang yang sedang tawaf itu ya posisinya ada di luar Baitullah atau Ka'bah, tidak di dalam Ka'bah. Wajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin. Wajib hukumnya melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali. Lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Wa ba'da tawafin, dan dilaksanakan setelah tawaf. Wa ayyabda'a bis Safa wa yakhtima bil Marwah. Tata caranya bagaimana? Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Jadi kalau pelaksanaannya kita mulai dari Safa, kemudian sampai di Marwah itu sudah dianggap satu sa'i. Dari Marwah ke Safa satu sa'i. Nah, jadi maksudnya kita awali dari Safa, nanti penutupnya ada di Marwah. Jadi dari sa'i nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7-nya berarti di Marwah. Gitu ya. Jadi insyaallah sangat mudah dipahami tentang bagaimana tata cara tawaf dan bagaimana tata cara sa'i. Wajibatul haji, selanjutnya adalah wajib-wajib di dalam ibadah haji. Kemarin sudah dijelaskan bahwa aktivitas dalam haji itu ada 3 a'malul haji. Apa saja? Yaitu ada arkan, rukun, wajibat, wajib,
dan sunannya itu sunnah haji. Wa wajibatul haji, wajib haji itu adalah al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari mikotnya. Kan ada mikot zamani, ada mikot makani. Waktu ihram itu ya di bulan-bulan haji, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya kita bisa melaksanakan ihram di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sementara mikot makaninya bagi jamaah haji Indonesia, gelombang pertama itu biasanya itu mulai mikotnya itu dari Zulhulaifah. Sementara bagi jamaah haji gelombang yang kedua itu bisa mulai dari Bandara King Abdul Aziz. Pada dasarnya sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, dalam literatur kitab kuning mikot makani, ihram di mikot makaninya jamaah haji Indonesia itu sebenarnya posisinya ada di Yalamlam. Tapi kalau kita melakukan penerbangan dari Indonesia ke Mekah, posisi Yalamlam itu ketika itu kita sedang di atas pesawat. Makanya terkadang ada jamaah haji yang mulai melakukan ihramnya ketika di atas pesawat, tepat ketika sudah sampai di Yalamlam. Ada yang seperti itu juga. Ada yang mulainya ketika sampai turun di bandara juga seperti itu. Nah, wal mabitu bi Muzdalifata lailatan nahri. Kemudian mabit bermalam di Muzdalifah pada malam nahar. Wal mabitu layaliyat tasyriqi biminan, dan melakukan mabit bermalam juga di Mina di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wa ramyu, kemudian melontar jumroh. Jadi melontar jumroh ini, aktivitas melontar jumroh ini dilakukan sebenarnya sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama khusus melontar jumroh melontar jumroh Aqobah atau jumroh kubro. Nanti yang kedua yaitu melontar jumroh semuanya, ula, wusta, dan Aqobah. Wa tawaful wada'i, dan tawaf wada. Jadi kalau secara pelaksanaan sahabat-sahabat sekalian, yang diawali kita melakukan ihram. Setelah ihram kemudian kita persiapan menuju ke Arafah. Kita melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu di tanggal 10 Zulhijjah kita sudah mabit di Muzdalifah. Dilanjutkan kemudian mabit di Mina. Sekaligus kita di sana juga nanti pada tanggal ketika setelah mabit di Mina kita kemudian melakukan yang namanya melontar jumroh kubro atau jumroh Aqobah. Di sanalah kemudian kita melakukan yang namanya tahallul awal. Tahallul awal itu sebagai pertanda bahwa kita terlepas dari ihram. Sehingga kalau sudah dinyatakan lepas dari ihram, maka apa-apa saja yang dilarang ketika kita berihram, apa saja yang dilarang itu menjadi boleh. Tapi ketika melaksanakan tahallul awal, yang diperbolehkan itu semua kecuali jima atau berhubungan badan antara suami istri. Jima tetap tidak diperbolehkan. Setelah melakukan barulah nanti ketika tahallul yang kedua, setelah kita melaksanakan tawaf, sa'i, melakukan tahallul yang kedua, di sanalah kemudian baru kita boleh atau terbebas melakukan segala sesuatu yang dilarang ketika ihram, termasuk diantaranya jima atau berhubungan badan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tawaf wada yang dimaksud di sini adalah, jadi tawaf yang masuk kategori wajibatul haji, wajibnya haji adalah tawaf wada. Sementara tawaf yang termasuk bagian dari rukun haji adalah disebut istilahnya dengan tawaf ifadah. Jadi banyak peristilahan tawaf sahabat-sahabat sekalian. Ada tawaf kudum ketika kita tiba di Mekah kemudian kita melaksanakan tawaf. Ada yang namanya tawaf ifadah yang merupakan bagian dari rukun haji. Ada yang disebut juga dengan tawaf wada yang merupakan bagian dari wajib-wajibnya haji. Mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.